Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat datang di diskusi daring atau webinar PSAK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, tentang RUU Omnibus Cipta Kerja dengan pokok bahasan penggunaan risk-based approach dan cost-benefit analysis dalam RUU Omnibus Cipta Kerja. Sebelum memulai diskusinya, izinkan saya mengenalkan para panelis di sini. Ada Bang Muhammad Mofa Al-Afghani yang akan membahas mengenai regulatory RBS, kemudian ada Mas Gumilang Arya Sahadewo yang membahas dari sisi ekonomi mengenai CBA, Cost Benefit Analysis. Nah, kalau catatan dari PSAK sendiri mengenai RUU Omnibus Cipta Kerja adalah terdapat lebih dari 500 peraturan pelaksana yang harus disusun untuk mengimplementasikan RUU Cipta Kerja ini. Dan apakah hal tersebut akan mempengaruhi ketika dalam perhitungkan implementasinya nanti. Nah, hal-hal tersebut yang akan kita coba bahas di dalam webinar ini. Untuk kesempatan pertama, saya akan berikan kepada Bung Mofa Al-Afghani waktunya 15-20 menit, kemudian berikutnya Mas Gumilang, waktunya juga sama 15-20 menit. Sudah itu kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Dan saya mau memperkenalkan juru bahasa di sini dengan Mbak Tamiang yang akan menerjemahkan kepada teman-teman disabilitas rungu mengenai materi dan untuk mempermudah teman dalam mengikuti diskusi ini. Ada Mina juga, Mbak. Mofa. Ada Mbak Mina juga. Oke, maaf saya nggak ngelihat. Ada Mbak Tamiang dan Mbak Mina sebagai juru bahasa. Silakan Bung Mofa presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Gita. Saya coba share screen. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi saya akan memaparkan mengenai regulasi berbasis risiko, pendekatan regulasi berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ya, di sini ada dua konsep. Ya, kalau kita lihat, pertama adalah regulasi dan yang kedua adalah risiko, berbasis risiko. Nah, regulasi itu apa? Itu tentu pertanyaan pertama. Ini tampaknya kalau di Indonesia mungkin sepertinya sudah jelas, begitu regulasi peraturan perundang-undangan. Tetapi secara akademis definisi regulasi bukan itu. Jadi regulasi itu boleh dikatakan ada bedanya dengan hukum. Ya. Nah, regulasi itu definisi akademisnya adalah a sustained effort to change behavior. Jadi tujuan regulasi adalah merubah perilaku yang dilakukan dengan 3 kegiatan. Pertama, information gathering, mengumpulkan informasi atau data. Yang kedua adalah setting standar. Yang ketiga adalah melakukan enforcement. Jadi kalau kita lihat yang dilakukan oleh Gojek dan Grab itu juga suatu bentuk regulasi. Yang dilakukan oleh organisasi profesi seperti ID misalnya itu juga suatu bentuk regulasi gitu ya. Nah, jadi regulasi itu pengertiannya lebih luas dan lebih umum dan sebenarnya dia itu merupakan satu disiplin yang tersendiri dan terpisah daripada disiplin hukum. Namun di Indonesia ini belum terlalu dikenal selama ini. Nah, yang kedua adalah risiko. Kita tahu risiko itu apa gitu ya. Risiko ini ada 2 dimensi kalau kita oversimplifikasikan begitu ya. Ada likelihood dan ada severity. Likelihood adalah kemungkinan gitu ya. Severity adalah impact-nya atau hazard-nya seperti apa. Nah, jadi berapa persen terjadinya suatu hazard itu.
Nah, risiko di sini tentu ada suatu kegiatan manajemen risiko tersendiri yang biasa sudah dipraktekkan dalam perusahaan, dan juga ini gambar ini saya ambil dari ISO. Ada kegiatan risk assessment, yang pertama mengidentifikasikan risiko, begitu kan? Menganalisa risiko, dan terakhir mengevaluasi risiko. Nah, gabungan dari dua konsep inilah yang kemudian menjadi risk-based regulation atau regulasi berbasis risiko. Patut digarisbawahi di sini bahwa jadi ada dua strand literatur sebenarnya, literatur dengan regulasi dan literatur risiko. Nah, regulasi berbasis risiko itu menggabungkan dari dua strand school itu. Tapi tentu regulasi itu macam-macam. Jadi berbasis risiko ini hanya salah satu metode daripada regulasi, dan penerapan daripada regulasi berbasis risiko ini nanti akan biasanya digabungkan dengan metode-metode lainnya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dari profesor di LSI, dulu di LSI ya, saya nggak tahu sekarang, Profesor Julia Black, yang merupakan guru lah daripada ilmu regulasi begitu ya. Menurut dia, lalu apa definisi daripada regulasi berbasis risiko gitu ya? Regulasi berbasis risiko adalah penggunaan kerangka sistematik untuk melakukan inspeksi dan pengawasan, ya, yang secara umum, secara utama didesain untuk memanajemeni, untuk memanage risiko regulasi ataupun risiko institusional. Jadi kalau di perusahaan itu ada risiko terhadap bisnis. Nah, kalau regulasi berbasis risiko itu adalah risiko terhadap regulatory agency atau terhadap negara ya, secara institusi. Ya. Jadi risk to the agency itself that it will not achieve its objective. Nah, regulasi berbasis risiko ini banyak datang dari Inggris karena memang dulu zamannya Thatcher itu ada privatisasi tahun 99, negara mundur, gantinya adalah sebagai regulator, gitu, badan regulator. Jadi kalau kita bilang banyak agency itu adalah maksudnya regulatory agency, ya. Dia punya regulator of gas misalnya untuk gas, of what untuk water, of com untuk komunikasi begitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini yang benar-benar regulator yang independen saya kira bisa dihitung dengan jari begitu ya. OJK misalnya, itu sudah dipraktekkan regulasi berbasis risiko, itu diperbankan Basel II, itu sudah sangat established sekali, begitu. Dalam bidang makanan ada yang namanya HACCP, dalam bidang air nanti kita lihat ada namanya Water Safety Plan. Nah, jadi persyaratan daripada regulasi berbasis risiko ini adalah supaya yang pertama, si badan regulator itu harus bisa mendefinisikan objektif regulasinya apa, tujuan daripada regulasi itu apa. Nah, ini ada Mas Gilang ya, orang ekonom. Kita lihat regulasi itu sebagai suatu bentuk intervensi selain dilihat ya. Jadi yang bagus itu nggak usah diregulasi. Itu yang bagus itu orang melakukan transaksi di pasar jual beli udahlah begitu, gitu kan. Hanya kan ada 3 hal di sini. Ada eksternalitas ya, negatif tentunya, positif juga, tapi negatif. Kemudian ada information asymmetry, begitu, dan ada abuse of dominant position. 3 hal itulah yang kemudian dijadikan justifikasi untuk melakukan regulasi. Nah, jadi regulasi itu ada sebagai suatu bentuk intervensi. Nah, oleh karena itu regulatory agency atau badan regulator, BPOM misalnya regulator obat begitu ya, atau Kementerian Lingkungan Hidup, yang pertama harus dilakukan ketika mau melakukan risk-based regulation adalah mendefinisikan tujuan regulasi dia apa. Gitu. Kalau dari sudah dapat tujuannya apa, baru nanti diturunkan risikonya apa. Risiko itu adalah risiko dia terhambat mencapai tujuannya. Itu sebenarnya inti daripada regulasi berbasis risiko. Nah, kita sekarang masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Bagusnya yang saya sangat senang daripada Undang-Undang Ciptaker ini adalah kita sudah mulai masuk nih ke dalam regulasi dan sudah masuk ke dalam regulasi berbasis risiko. Jadi ini suatu kemajuan karena
paradigma kita selama ini dalam regulasi itu command and control. Ya, pokoknya nanti misalnya kalau kita publiknya, bagaimana koruptor, pasti reaksinya, oh arti hukumannya harus mati, hukumannya harus apa, begitu kan. Jadi regulasi itu seakan-akan command and control yang kuas dengan punishment. Padahal tidak seperti itu. Nah, dengan sudah masuknya lewat Ciptaker ini, saya kira sudah mulai terjadi adanya perubahan paradigma berpikir. Regulasi itu yang penting behavior-nya berubah. Caranya apa? Bisa dengan command and control dengan itu, atau bisa dengan insentif dan disinsentif dan mekanisme lainnya. Nah, RUU Ciptaker ini kemudian mengambil teori regulasi berbasis risiko. Kenapa diambil? Ya karena dia dikatakan lebih efisien. Nah, gitu ya. Pemerintah tidak suka dengan yang berbelit-belit, yang perizinan segala macam. Oh, ini kayaknya lebih efisien nih kita pakai lah. Ini teori ini ya, dia bisa menghemat banyak karena hanya yang risiko tinggi aja. Nah, di dalam RUU Ciptaker ini ada ya izin itu dikaitkan dengan tingkat risiko. Jadi kalau risikonya rendah, dia hanya pakai NIB saja. Risiko menengah pakai NIB dan sertifikat standar, itu pernyataan aja, begitu sudah tanda tangan. Risikonya tinggi, baru pakai izin. Nah, lalu dari mana taunya risiko tinggi rendah tadi? Nanti rencananya akan ada PP yang mengatur semuanya. Lewat satu PP, itu ada risk assessment-nya. Itu informasi yang saya dapat dari Kemenko ya, karena sedang ada PP-nya. Nah, yang kedua adalah penetapan jenis bahayanya secara a priori. Misalnya, yang dianggap sebagai risiko itu ada di pasal 8 ayat 3. Kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya. Dan di ayat berikutnya ada untuk kegiatan tertentu dapat mencakup aspek lainnya. Artinya di sini ada Undang-Undang Ciptaker ini sudah mengaplikasikan persepsi risiko. Jadi yang dianggap bahaya oleh drafter ini adalah yang tadi itu begitu. Kita lihat misalnya di sini budaya tidak ada gitu ya. Karena berarti nanti itu tidak dianggap sebagai risiko. Yang tidak dianggap sebagai bahaya di sini nantinya tidak akan dianggap sebagai risiko. Nah, dan dia penetapannya adalah top down. Jadi dari atas bahayanya ini loh, gitu. Bahayanya ini loh. Jadi yang bukan ini bukan bahaya, argumentasinya kan seperti itu. Itu diterapkan ke bawah, top down. Nah, kemudian yang ketiga ada juga pengawasan berbasis risiko, yang mana sebenarnya teorinya sudah cukup benar, tetapi mungkin nanti prakteknya akan kurang tepat. Di pasal 12 dikatakan, pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko yang tadi. Jadi maksudnya, kalau usaha itu kegiatan risikonya tinggi, dia diawasin tuh. Oh, ini risikonya tinggi, harus diawasin gitu. Tapi kalau rendah ya nggak usah lah, ini risikonya rendah. Buat apa kita membuang uang untuk mengawasi sesuatu yang risikonya rendah? Kira-kira seperti itu latar belakang pemikirannya. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua hal di sini, pendekatan regulasi berbasis risiko dalam Undang-Undang Ciptaker. Yang pertama itu untuk mengkategorisasikan perizinan atau pendaftaran. Jadi yang mana masuk izin atau daftar itu berdasarkan risiko. Dan yang kedua adalah dalam hal melakukan pengawasan atau inspeksi atau supervisi. Nah, kritik kita atas draft akan didasarkan pada ini. Jadi ada di slide ini. Ini kritik yang pertama. Kritik pertama adalah format omnibus dapat merancukan penilaian risiko. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwa menurut Profesor Julia Black, tugas pertama dalam menentukan risiko itu adalah supaya badan regulator menentukan regulatory objektifnya apa. Nah, format omnibus ini membuat kita menjadi bingung regulatory objektif yang mana. Kalau kita katakan misalnya Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, nanti harus melakukan risk assessment. Nah, ketika dia melakukan risk assessment, risk itu definisinya secara teori adalah risiko dia mencapai tujuannya.
tujuannya ada KLHK itu apa sih misalnya. Nah, dia harus mencari kemana? Mencari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ada dua itu berbeda. Di Undang-Undang Ciptaker tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, meningkatkan ekosistem investasi. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup tujuannya adalah menjamin kelangsungan lingkungan, keserasian, sustainability, dan sebagainya. Dua undang-undang ini kalau diturunkan ke dalam resiko akan beda nantinya. Ini akan risk perception-nya akan beda. Bahkan yang satu akan bertentangan dengan yang lain. Nah, itu akan jadi kebingungan. Itu kritik yang pertama. Kritik yang kedua adalah risiko volatile itu belum dipertimbangkan. Jadi kita lihat di Undang-Undang Ciptaker itu, kalau risikonya tinggi, itu high risk, maka dia akan perlu izin. Kan gitu kan, ditaruh di dalam pasal 8, misalnya katakanlah itu dibakukan. Nah, tapi kalau dia berubah gimana? Ketika ditetapkan risikonya tinggi, 3 bulan kemudian ternyata risikonya rendah, atau sebaliknya. Ya, ketika ditetapkan risikonya rendah, berarti nggak perlu izin nih. Misalnya kegiatan apa ya, ada GMO atau chemical apa, wah ini kayaknya rendah risikonya. 3 bulan kemudian risikonya tinggi, harusnya dia perlu izin. Ternyata sudah banyak. Nah, Undang-Undang Ciptaker mengunci itu di pasalnya. Itu belum dipertimbangkan. Jadi di sini risiko itu tidak semuanya stabil. Ada risiko yang tinggi, ada risiko yang rendah. Ada risiko yang disebut dengan volatile. Ya, terkait dengan climate misalnya risikonya bisa volatile. Kita nggak tahu nih banjirnya seperti apa gitu ya. Itu tergantung cuaca. Nah, biasanya itu perlu review periodik. Nah, ini setiap berapa lama dan tidak bisa dikunci begitu ya. Tidak bisa dikunci semata-mata, perlu ada review periodik. Nah, yang ketiga adalah risiko kumulatif atau sistemik. Jadi tadi kita lihat lagi di Undang-Undang Ciptaker, yang risikonya tinggi perlu izin, kan begitu. Berarti kalau risikonya menengah atau rendah nggak perlu izin. Tapi ternyata ada tipe risiko lain begitu yang disebut dengan risiko kumulatif. Risikonya dia adanya mungkin tengah atau rendah, tapi yang melakukan itu banyak. Bayangkanlah misalnya semua orang menyedot air tanah. Ya, menyedot air tanah. Kalau satu orang menyedot air tanah nggak apa-apa. Tapi kalau satu Jakarta menyedot air tanah, tenggelam akhirnya. Bayangkan juga misalnya ada orang membuang sampah ke kali. Kalau hanya satu orang membuang tisu tidak apa-apa. Tapi kalau setiap rumah tangga, akhirnya kalinya bisa jadi mampet. Nah, itu risiko yang kalau kita lihat sepintar, kayaknya ini rendah lah gitu ya. Cuman 2% lah, ini pasti bakal sembuh sendiri misalnya begitu lah, ya nggak banyak lah. Tapi ternyata risikonya sistemik. Ya, yang ada sekarang ini, dari yang tadinya adalah health system, spillover nanti jadi ke dalam financial system dan lain sebagainya. Itu adalah risiko sistemik. Dan risiko sistemik itu biasanya orang akan ignore. Wah, ini karena kecil dianggapnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Halo Pak Mufa. Halo, Mufa. Tes. Sorry, tadi ada terputus. Sudah nyambung lagi? Udah dengar lagi, Mov. Oke, siap. Dengar lagi, tapi slide-nya di-share lagi kalau bisa. Oke, baik. Nah. Ya, jadi yang dianggap risiko itu yang kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya. Artinya apa? Yang tidak dalam kategori itu tidak dianggap.
Misalnya nanti ada kegiatan lah investasi begitu ya, yang dia mau buat mall, tapi di situ harus menggusur misalnya suatu pohon yang dipakai untuk kegiatan budaya atau ada dinamisme gitu ya. Nah itu tidak diperhitungkan artinya. Artinya nanti akan ya bisa dilakukan karena toh tidak dianggap sebagai resiko di situ. Nah, jadi penentuan risiko ini a priori dan top down. Saya mengerti betul kenapa ini top down, itu karena supaya gampang. Kalau bottom up mungkin agency kita itu tidak punya, belum punya sense daerah misalnya belum bisa menentukan risikonya. Itu kekhawatirannya ya, belum tentu juga bisa seperti itu sebenarnya. Nah, kalau di luar negeri penentuan risiko itu bottom up. Kita lihat di sini bagaimana OFWAT, Office for Water Authority di Inggris menentukan tingkat risikonya. Jadi di sini risikonya adalah misalnya water resources, raw water distribution, water treatment, begitu sewage collection, dan bagaimana dia di figur 2 ini menentukan risikonya. Nah ini kelihatan berbeda dengan yang diupayakan lewat RUU Ciptaker, yaitu top down begitu ya. Sebenarnya dengan bottom up seperti ini dia lebih tahu dan lebih detail dan lebih tahu karena berdasarkan rekor pengalaman dia selama ini begitu. Kritik kelima adalah hambatan pelaksanaan regulasi berbasis risiko ini belum dibahas dalam naskah akademik. Ya, yang pertama adalah siapa yang akan melaksanakan asesmen risiko pada tingkatan pemerintahan yang mana. Yang saya dapat informasinya nanti asesmen itu dilakukan lewat level peraturan pemerintah, jadi memang di atas begitu. Dan kemudian tingkatannya berarti tingkatan yang lumayan tinggi begitu ya. Yang kedua, bagaimana mendapatkan data yang diperlukan untuk melakukan asesmen risiko. Karena kan tadi ada dua dimensinya. Yang pertama adalah likelihood, yang kedua adalah severity atau hazardnya. Likelihood-nya berapa persen, itu perlu data. Hazardnya, impact-nya apa, itu perlu data juga. Nah ini juga tidak dijelaskan. Nah, apakah nanti metodenya adalah kualitatif, begitu ya, atau kuantitatif misalnya. Saya kira ini akan ada kesulitan. Yang ketiga adalah bagaimana menjamin agar terdapat kesamaan persepsi risiko antara pemerintah dengan masyarakat. Ini pasti beda. Regulator bilang itu bukan risiko, masyarakat bilang itu risiko, atau sebaliknya. Kemudian bagaimana kesiapan institusi pemerintah dalam menerapkan regulasi berbasis risiko baik untuk perizinan maupun pengawasan. Jadi pelaksanaan di level daerah itu nanti seperti apa? Itu akan perlu perubahan yang lumayan fundamental. Dan yang terakhir, apa implikasi terhadap akuntabilitas dengan adanya regulasi berbasis risiko ini? Maksudnya akuntabilitas adalah bahwa badan-badan regulator itu bisa diminta pertanggungjawabannya kalau dia tidak mempraktekkan regulasi berbasis risiko. Nah, kritik keenam adalah catatan kepatuhan seharusnya menjadi pertimbangan pengawasan ya. Di pasal 12 ini dia itu pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Jadi yang tinggi risikonya pengawasannya tinggi. Ini tidak sesuai dengan teori ya. Dalam teori semakin patuh perusahaan itu beban pengawasan harusnya semakin berkurang begitu. Dan dalam teori risk based regulation juga biasanya digandengkan dengan management based regulation. Management based regulation itu ya kalau di sektor air ada yang namanya water safety plan begitu. Jadi si perusahaan itu disuruh mengelola risikonya sendiri, diserahkan ke sana. Kalau di bank misalnya ada komite risiko sendiri yang buat risk analysis gitu ya. Nah, peranan regulator hanya tinggal melakukan audit saja. Nah, ini juga belum masuk ke dalam RUU Ciptaker. Kritik ketujuh adalah seharusnya beban perizinan itu dibedakan dari dokumen izin. RUU Ciptaker ini mau melakukan yang disebut dengan risk-based licensing atau perizinan berbasis risiko.
Setahu saya prakteknya bukan seperti itu di luar negeri. Bukan kalau yang namanya risiko rendah lantas dia tidak perlu izin. Mungkin bisa juga, tapi tidak sekonyong-konyong seperti itu. Yang ada adalah kalau risikonya tinggi, dia persyaratan izinnya banyak. Kalau risikonya rendah, persyaratan izinnya sedikit. Dan fee-nya juga sedikit. Jadi kunci daripada perizinan berbasis risiko sebenarnya adalah regulator harus punya kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan persyaratan izin. Izin itu bisa satu lembar aja gitu. Dan antara perusahaan A dengan B itu bisa beda sebenarnya persyaratan izinnya walaupun bergerak dalam bidang yang sama. Jadi persyaratan izin itu bisa dibedakan menurut tingkat risikonya. Harusnya begitu. Ya, tapi di dalam undang-undang ini persepsinya adalah ya izin itu adalah beban gitu. Seharusnya enggak seperti itu. Baik, ini kesimpulannya tadi ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kesimpulan. Saran saya adalah regulasi berbasis risiko itu langkah positif dalam upaya reformasi regulasi di Indonesia. Namun sebaiknya dia dilakukan secara bottom up dan tidak menggunakan format omnibus. Baik, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Gita. Mungkin bisa langsung ke Pak Gilang aja ya, karena Mbak Gitanya kayaknya kehilangan sinyal nih, Mbak. Monggo silahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih untuk Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia untuk undangannya. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis biaya manfaat untuk evaluasi suatu kebijakan. Oke, dan nanti saya akan memberikan beberapa catatan untuk RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang didiskusikan. Nah, jadi secara umum saya akan mencoba untuk membahas paradigma penyusunan kebijakan, kemudian analisis biaya manfaat, dan kemudian konsepsi analisis biaya manfaat untuk RUU Cipta Kerja yang menurut saya saat ini masih belum ada. Jadi saya akan mulai terlebih dahulu dari paradigma penyusunan kebijakan, karena mau tidak mau apapun analisis yang kita gunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan, maka kebijakannya itu harus kuat terlebih dahulu. Jadi yang pengen kami kedepankan di sini itu adalah penyusunan kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyusun sebuah kebijakan itu berbasis opini. Jadi pemenang Nobel ekonomi ya tahun kemarin, Abhijit Banerjee dan kemudian Esther Duflo itu mengatakan ada permasalahan 3I, yaitu adalah ideologi, ignorance, dan kemudian inersia. Jadi pengambil kebijakan itu mungkin punya ideologi tentang permasalahan yang ada di lapangan, tetapi mungkin mereka mengabaikan apa sebetulnya permasalahan yang ada di lapangan tersebut. Dan kemudian hal itu berulang-ulang kemudian menjadi sebuah inersia. Nah, mulai beberapa tahun terakhir Indonesia sebetulnya sudah mulai cukup rajin untuk mengadopsi penyusunan kebijakan berbasis bukti, dan ini terus harus kita dorong, terutama di momen-momen kritikal untuk pembahasan RUU Cipta Kerja. Nah, jadi secara umum, untuk memastikan bahwa kebijakan kita itu adalah efektif, kita betul-betul harus mengidentifikasi permasalahan dengan tepat, atau needs assessment. Kemudian, berdasarkan permasalahan yang kita hadapi, maka kemudian kita mengidentifikasi alternatif kebijakan yang bisa mengatasi permasalahannya. Nah, jadi kuncinya di sini adalah alternatif kebijakan yang bisa mengatasi permasalahannya. Kemudian kita evaluasi dampak dari kebijakan tersebut, dan
kita melakukan perhitungan analisis biaya manfaat, atau kita bisa menghitung juga efektivitas biaya jika ada beberapa kebijakan yang kita evaluasi dalam waktu yang sama. Nah, catatan pertama untuk RUU CK itu adalah apakah naskah akademik RUU CK itu betul-betul telah mengidentifikasi permasalahan dengan tepat. Nah, kita perlu mencatat bahwa mereka telah mengidentifikasi masalah seperti korupsi tinggi, indeks kemudahan berbisnis yang buruk, indeks kebersaingan global yang rendah, dan investasi yang relatif lebih rendah. Nah, tapi permasalahannya adalah mengapa korupsi itu tinggi? Mengapa indeks kemudahan berbisnis itu buruk? Mengapa indeks kebersaingan global kita rendah? Karena akar permasalahannya itu adalah aspek kelembagaan dan juga sistem insentif di sektor publik. Sebagai contoh misalnya, sistem insentif di sektor publik. Saat ini, kita belum menganut paradigma untuk mencapai hasil atau outcome. Masih ke output misalnya. Pengeluaran, apakah anggarannya dihabiskan misalnya. Itu capaian dari kinerja. Kita tidak bisa bertumpu pada sistem yang seperti itu. Harus jelas, tidak hanya insentif moneter ya di sini ya, tapi lebih ke sticks and carrots-nya apa. Jadi punishment and rewards-nya seperti apa. Kemudian kalau berbicara dari sisi ekonomika ketenagakerjaan, RUU CK ini juga belum mengidentifikasi isu rendahnya produktivitas karena keterampilan tenaga kerja dan juga adanya skill mismatch. Jadi perbedaan skills atau keterampilan yang disediakan oleh tenaga kerja kita dengan permintaan industri. Nah, jadi isu produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah, bahkan di Asia Tenggara, itu sebetulnya bisa kita lihat dari isu keterampilan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa intervensi yang dipertimbangkan pemerintah itu bukan intervensi yang bersifat meningkatkan keterampilan dari tenaga kerja atau sumber daya manusia kita secara umum. Kemudian yang berikutnya, catatan kedua itu adalah apakah investasi itu pasti berujung pada penciptaan kerja? Itu kan asumsinya bahwa investasi berkualitas tinggi, dan kita tahu tidak semua investasi itu berkualitas tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah, seandainya pun kita punya investasi yang berkualitas tinggi, mereka bisa memasukkan teknologi yang bisa mendukung atau meningkatkan produktivitas, apakah keterampilan tenaga kerja kita itu sudah siap dengan kebutuhan industri yang akan masuk tersebut? Nah, jadi menurut saya, salah satu isu mengapa pengangguran di Indonesia itu tinggi, kalau kita lihat itu adalah di keseimbangan itu idealnya produktivitas tenaga kerja itu mengimbangi upahnya. Tapi kalau kita lihat sejak tahun 2007 ada gap antara produktivitas dan kemudian upah. Jadi secara umum upah kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja kita. Dan secara teori itu kemudian mendorong pengangguran. Nah, di sini salah satu hal yang kita lihat bahwa sebetulnya salah satu permasalahannya adalah produktivitas. Nah, kita juga belum tahu apakah investasi nanti itu akan berujung pada produktivitas. Kemudian yang berikutnya itu adalah apakah cukup outcome kita itu adalah penciptaan pekerjaan. Nah, ini pembelajaran yang sangat penting dari Amerika Serikat. Dalam periode pasca krisis, Amerika Serikat itu berhasil menciptakan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Bahkan tingkat pengangguran mereka itu terendah dalam sejarahnya. Nah, yang menjadi isu itu adalah penciptaan pekerjaan yang terjadi itu adalah penciptaan pekerjaan berkualitas rendah. Dan penciptaan pekerjaan berkualitas rendah itu lebih besar dibandingkan dengan penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi. Nah, Indonesia tidak jauh dari permasalahan itu misalnya. Jadi 1 dari 3 pekerja kita itu menerima upah rendah, dan hampir dari 1 dari 2 pekerja kita itu menerima upah di bawah upah minimum. Karena salah satu asumsi yang belum dimunculkan dalam RUU CK itu adalah tingginya sektor informal yang ada di Indonesia. Dan itu akan menjadi permasalahan pada saat kita nanti mengumpulkan data, kemudian membuat kebijakan yang harus berbasis data, dan kemudian fakta seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mova. Dan kemudian terakhir secara umum kualitas pekerjaan di Indonesia itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang masuk dalam laporan OECD Job Strategy. Nah, jadi itu gambaran umum terlebih dahulu tentang kebijakan dan kemudian kebijakan yang ada di dalam RUU CK. Nah, berikutnya saya akan masuk dalam diskusi analisis biaya manfaat. Jadi kita sudah
penyusun kebijakan itu sudah memiliki set alternatif kebijakan, kemudian kita mencoba mengevaluasi salah satunya dengan analisis biaya manfaat. Nah, analisis ini itu adalah metode untuk mengevaluasi suatu program atau kebijakan dengan membandingkan perubahan manfaat sosial untuk masyarakat dengan biaya sosialnya. Jadi di sini kita mengedepankan manfaat tidak hanya untuk individu atau private, tetapi juga untuk sosial. Oke, ini adalah kunci penting dari analisis biaya manfaat. Kita tidak bisa mengabaikan biaya-biaya sosial yang mungkin muncul dari suatu kebijakan. Dan di saat yang bersamaan, kita tentu juga harus memperhitungkan berbagai macam manfaat sosial yang akan muncul. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Mova, sebetulnya satu alat analisis seperti ABM itu sebetulnya adalah komplement dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi misalnya untuk bisa melakukan analisis biaya manfaat yang baik, kita perlu mengetahui berapa besar sih dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu perlu sebuah evaluasi dampak kebijakan yang komprehensif. Dan di saat yang bersamaan kita juga perlu mempertimbangkan regulatory impact assessment, dan tadi yang seperti sudah disampaikan itu adalah assessment berbasis resiko atau regulasi berbasis resiko. Nah, mengapa ABM ini penting? Jadi ABM ini paling tidak perlu dimiliki oleh penyusun kebijakan karena ini akan membantu untuk satu, mengorganisasi informasi secara logis dan metodis. Kemudian yang kedua, itu mengurangi ketidakpastian dalam estimasi manfaat dan juga biaya. Dan yang ketiga, ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal, itu mengurangi kecenderungan perumusan kebijakan itu menggunakan intuisi atau ideologi. Nah, ini bisa berakibat yang fatal ya, karena evidence atau facts itu adalah yang perlu kita utamakan dalam analisis biaya manfaat dan kemudian penyusunan kebijakan secara umum. Nah, kalau dari sisi manfaat di analisis biaya manfaat, kita mengukur manfaat dari suatu kebijakan itu adalah dengan penjumlahan willingness to pay dari penerima manfaat. Jadi misalnya saat ini willingness to pay individu untuk sebuah vaksin yang dibutuhkan itu lebih tinggi mungkin dari harganya. Kemudian dari sisi manfaat, kita beranjak ke sisi biaya dari suatu kebijakan. Jadi ada beberapa biaya dari suatu penerapan kebijakan. Jadi yang pertama itu adalah biaya sumber daya untuk kepatuhan program itu. Nah, ini biaya yang kita keluarkan misalnya untuk mematuhi penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi misalnya kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan lingkungan. Maka kemudian sektor private atau sektor perusahaan itu perlu misalnya memasang alat kontrol polusi yang baru, atau kemudian mengubah proses produksi, atau kemudian mengubah jenis input yang digunakan sehingga bisa memenuhi kriteria dari kebijakan lingkungan tersebut. Nah, perubahan-perubahan ini itu akan menimbulkan opportunity cost atau biaya yang itu kemudian perlu kita perhitungkan. Kemudian yang kedua itu adalah biaya penerapan kebijakan oleh pemerintah, seperti biaya monitoring, biaya administrasi, penegakan hukum, inspeksi, tadi seperti yang disampaikan, risiko itu perlu ada satu identifikasi dari level daerah misalnya, dan kemudian inspeksi. Kemudian yang perlu dijadikan catatan di sini adalah bahwa biaya itu tidak termasuk pembayaran transfer, karena itu akan masuk ke double counting. Jadi misalnya ada insentif pajak itu biaya dari sisi regulatori, tapi itu benefit untuk sisi penerima manfaat, misalnya perusahaan. Jadi itu sebetulnya double counting yang tidak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan biaya. Kemudian yang berikutnya itu adalah hilangnya kesejahteraan sosial. Nah, dalam teori ekonomi, ini adalah turunnya surplus konsumen dan produsen. Misalnya, seandainya harga dari suatu produk itu turun, maka kita harus mengevaluasi seberapa besar kehilangan surplus konsumen dan kemudian produsen. Atau misalnya ada perubahan struktur di pasar karena suatu kebijakan, sehingga kemudian dalam pasar tersebut ada duopoli. Nah, berapa besar hilangnya surplus konsumen akibat munculnya dari duopoli? Itu harus kemudian kita perhitungkan. Biaya transisi, itu adalah nilai sumber daya yang tidak digunakan karena kebijakan dan biaya realokasi sumber daya. Misalnya pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang kemudian itu mengalihkan sumber daya dari satu sektor ke sektor lain, itu bisa menyebabkan pengangguran di sektor yang ditinggalkan. Dan ada masa transisi di mana tenaga kerja
itu beralih ke sektor yang mendapatkan preferensi kebijakan. Itu harus diperhitungkan, dan itu membutuhkan time adjustment. Dan kemudian yang terakhir itu adalah biaya tidak langsung, seperti misalnya produktivitas, inovasi, penurunan investasi, dan seterusnya. Nah, jadi ini beberapa manfaat dan biaya sosial yang bisa muncul dari penerapan sebuah kebijakan. Manfaatnya misalnya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja yang meningkat, dan seterusnya. Dan biaya sosial itu antara lain eksternalitas negatif. Ini bermacam-macam. Salah satunya misalnya polusi. Kerusakan lingkungan, itu juga salah satu bentuk dari eksternalitas negatif. Pengangguran, kemudian penggunaan barang publik, itu juga termasuk biaya sosial yang kita tanggung dari penerapan suatu kebijakan. Dan satu hal sebetulnya yang belum banyak disinggung itu adalah ketimpangan pendapatan. Jadi bagaimana dampak suatu kebijakan terhadap aspek redistribusi di dalam suatu perekonomian. Redistribusi di sini itu adalah pendapatan. Nah, jadi prinsip analisis biaya dan manfaat itu adalah seberapa besar suatu kebijakan itu akan mempengaruhi utilitas dari agen ekonomi. Kita di ekonomi bicaranya itu adalah utility atau kepuasan. Dari sisi sektor rumah tangga tadi sudah disampaikan, itu adalah keinginan untuk membayar atau willingness to pay. Kalau dari perusahaan itu keuntungan. Nah, jadi pemerintah itu bisa menerapkan suatu kebijakan jika perubahan utilitasnya neto. Yang ini kemudian dihitung dengan apa? Dihitung dengan manfaat neto. Atau manfaat kita kurangi dengan biaya sosial, itu adalah positif. Nah, sedikit ini berbeda dengan analisis keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, kenapa? Karena analisis biaya manfaat itu juga memperhatikan eksternalitas yang dialami oleh pihak-pihak yang tidak melakukan transaksi. Jadi ini harus dibedakan dengan analisis keuangan. Nah, apa keterbatasan analisis biaya manfaat? Dan ini juga alasan mengapa analisis biaya manfaat tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu penyusunan kebijakan. Walaupun dia tetap dibutuhkan untuk kerangka evaluasi oleh suatu penyusun kebijakan. Satu, ketidakakuratan mengidentifikasi manfaat dan biaya karena ABM ini sebetulnya salah satu alat forecast. Kita tidak akan tahu apakah kebijakan yang kita terapkan saat ini itu akan mengubah perilaku di masa yang akan datang. Jika itu akan mengubah, bagaimana perubahan perilaku tersebut? Apakah sesuai dengan yang sudah dituju oleh kebijakan atau malah justru sebaliknya? Nah, makanya penting betul-betul kunci itu untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebijakan yang mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kompleksitas untuk mengkuantifikasi manfaat dan biaya yang tidak berwujud. Sehingga penilaiannya itu bisa subjektif. Dan hasil ABM itu juga sensitif terhadap asumsi perhitungan manfaat dan biaya, dan asumsi yang akan kita ambil itu banyak sekali untuk bisa melakukan perhitungan manfaat dan biaya. Dan terakhir, itu ABM mengabaikan aspek redistribusional dalam suatu perekonomian. Nah, ini ada beberapa contoh kasus, saya kira dengan keterbatasan waktu saya akan coba untuk skip, tapi nanti teman-teman bisa reviewnya. Jadi misalnya ini analisis biaya manfaat untuk laber gambar peringatan merokok, dan kemudian ini adalah analisis biaya manfaat dari social distancing untuk mencegah penyebaran COVID. Ini ada 2 publikasi baru yang sudah dikeluarkan untuk melihat apakah social distancing itu sebetulnya memiliki net benefit. Dan jawabannya itu adalah ya, ada net benefit dari penerapan social distancing. Nah, saya akan mencoba untuk review langkah-langkah untuk ABM, tapi saya tidak akan komprehensif di sini karena saya ingin lebih menekankan kepada catatan saya tentang RUU Cipta Kerja. Jadi teman-teman, ini adalah satu set langkah-langkah ABM yang perlu kita lakukan, mulai dari identifikasi alternatif kebijakan sampai dengan penyusunan rekomendasi. Jadi yang saya akan coba bahas itu adalah untuk yang poin pertama sampai dengan poin yang keempat. Dan saya akan coba membawanya itu dari sisi RUU Cipta Kerja. Jadi mengingat keterbatasan waktu, saya minta izin untuk langsung ke slide tentang konsepsi ABM untuk RUU Cipta Kerja. Jadi yang pertama, kita harus mengidentifikasi alternatif kebijakan. Nah, karena saat ini yang ada di meja perundingan itu adalah RUU Cipta Kerja, maka RUU Cipta Kerja ini akan kita bandingkan dengan apa? Dengan kebijakan status quo, yaitu adalah kebijakan seandainya RUU Cipta Kerja itu tidak
diterapkan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, kenapa kok RUU Cipta Kerja itu tidak mempertimbangkan paket kebijakan yang lain. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk mencapai suatu outcome, sebetulnya pemerintah bisa mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan. Jadi, kalau kita berangkat ke meja perundingan, maka kita akan memiliki beberapa atau berbagai masukan alternatif kebijakan untuk menciptakan pekerjaan. Kenapa kita hanya fokus pada satu misalnya? Dan disinilah peran dari masyarakat dan kemudian akademisi untuk melakukan pemetaan alternatif kebijakan dan kemudian mencoba untuk memberikan evaluasi terhadap masing-masing alternatif kebijakan. Sehingga kita tidak terbatas pada suatu kebijakan yang efektivitasnya itu saat ini belum kita ketahui. Okay. Dan sebagai contoh misalnya tadi, kenapa kita tidak mempertimbangkan kebijakan untuk perbaikan kelembagaan? Karena dengan perbaikan kelembagaan atau kemudian reformasi sistem insentif di sektor publik, kita bisa mencapai misalnya tingkat korupsi yang lebih rendah, kemudian ease of doing business yang lebih baik, dan seterusnya. Atau kemudian kenapa kita tidak mempertimbangkan kebijakan untuk peningkatan produktivitas? Nah, itu yang kita perlu catat dan inilah yang harus kita kedepankan dalam penyusunan alternatif. Kita tidak bisa kemudian tiba-tiba maju ke meja perundingan dan hanya ada satu dan satu saja yang dibahas tanpa mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lain. Kemudian langkah yang kedua dalam penyusunan analisis biaya manfaat itu adalah mengidentifikasi siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah ya atau losers. Ini memang konsekuensi dari sebuah penerapan kebijakan itu adalah ada winners dan kemudian ada losers. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi paling tidak itu adalah sektor rumah tangga yang menyediakan tenaga kerja karena memang RUU CK ini diangkat untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan pekerjaan. Nah, pertanyaannya adalah kembali lagi ke evaluasi dampak, apakah RUU CK ini berdampak pada penciptaan pekerjaan dan peningkatan kualitas dari pekerjaan itu. Kalau kita nanti menghasilkan low paying jobs, yang itu tidak memungkinkan rumah tangga untuk melakukan savings atau kemudian investasi sumber daya manusia, nah itu akan menjadi opportunity loss. Kemudian yang berikutnya sektor perusahaan tentunya. Nah, apakah kemudian semua paket kebijakan yang memudahkan perizinan itu betul-betul akan meningkatkan kemudahan berbisnis, mengurangi biaya transaksi dan produksi, hingga meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir itu masyarakat tentunya karena pengaruh eksternalitas dari penerapan kebijakan, dan eksternalitas ini bisa positif maupun negatif. Nah, saya coba ingin mengidentifikasi konsekuensi dari penerapan kebijakan dan indikator pengukuran. Ini untuk RUU Cipta Kerja. Dari sisi manfaat, kita bisa mengukur manfaat dari RUU Cipta Kerja ini dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu akan merefleksikan pertumbuhan output perekonomian karena penciptaan pekerjaan. Tapi kita juga bisa mengidentifikasi manfaat-manfaat yang lain dari penciptaan pekerjaan. Jadi yang pertama itu adalah eksternalitas sosial positif dari penciptaan kerja. Penciptaan kerja, individu meningkat livelihood, dan juga kesejahteraannya, dan ini punya eksternalitas sosial. Kemudian yang berikutnya itu adalah eksternalitas positif dari knowledge spillovers. Jadi dari inovasi dan kemudian penciptaan tenaga kerja itu akan muncul limpahan pengetahuan yang nantinya itu bisa kemudian meningkatkan produktivitas. Jadi ini seperti sebuah sistem yang feeding satu sama lain. Nah, kuncinya di atas, kuncinya itu adalah evaluasi dampak terhadap kebijakan RUU CK terhadap outcomes di atas, yaitu apakah betul-betul RUU CK itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, catatan saya itu adalah untuk mengevaluasi dampak dari suatu kebijakan atau dari sebuah intervensi itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kita tidak bisa atau tidak pernah bisa mengobservasi kontrafaktual. Apa hasil seandainya kebijakan tersebut tidak diterapkan? Oke, mengapa kemudian kita belum memberikan analisis, belum memberikan hasil evaluasi
baik itu evaluasi dalam sisi risiko atau kemudian evaluasi dalam bentuk biaya manfaat dan regulatory impact assessment sebelum kita melakukan penerapan dari suatu kebijakan. Dari sisi biaya yang bisa kita perhitungkan itu adalah opportunity cost of labor, dan ini perlu penyesuaian untuk pasar tenaga kerja di negara berkembang karena salah satu yang muncul di Indonesia itu adalah underemployment. Dan kemudian struktur pasar tenaga kerja di beberapa industri yang mungkin tidak menguntungkan tenaga kerja itu sendiri. Jadi kita juga harus melihat structure, conduct, dan performance untuk bisa menetapkan biaya dari penerapan kebijakan ini. Kemudian juga biaya penerapan kebijakan oleh pemerintah yang ini nanti akan luar biasa besar. Kenapa? Karena untuk harmonisasi berbagai macam peraturan yang diangkat oleh RUU Cipta Kerja itu butuh biaya koordinasi, biaya monitoring, biaya administratif, belum lagi biaya inspeksi yang harus dilakukan untuk melihat risiko atau mengidentifikasi dan menyelidik risiko itu sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi tahun 2010 yang lalu, kami, Pak Rimawan Pradiptyo, Ibu Rofiko Rohim, itu melakukan estimasi biaya untuk pendirian otoritas jasa keuangan, dan besar sekali biayanya untuk penciptaan sebuah lembaga yang akan mengawasi sektor lembaga keuangan yang jumlahnya banyak sekali. Tidak hanya bank, tetapi juga lembaga keuangan non-bank yang tingkat supervisinya masih rendah, belum ada sistem supervisi, dan ini akan menyebabkan biaya dari inspeksi dan risikonya itu tinggi. Dan juga biaya tidak langsung yang saat ini belum kita identifikasi, dan kita sudah mendengar beberapa paparan dari berbagai guru besar dan kemudian praktisi hukum bahwa adanya ketidakharmonisan antara satu regulasi dengan regulasi yang lain, atau tadi satu Omnibus Law punya tujuan A, kemudian undang-undang yang ada itu memiliki tujuan yang lain, itu berpotensi menimbulkan konflik. Dan juga biaya kerusakan lingkungan yang sudah dicatat oleh beberapa pakar. Jadi catatan saya yang terakhir itu adalah mengapa definisi risiko itu hanya kesehatan, keamanan, lingkungan, moral, budaya, dan finansial, seperti yang tadi sudah disampaikan. Dalam Orange Book itu banyak sekali yang perlu kita identifikasi, seperti tata kelola, kemudian reputasi, teknologi, politik, komersial, properti, dan operasional. Nah, penting untuk kita itu mengintegrasikan risiko dan kemudian ketidakpastian untuk meningkatkan keandalan dari perhitungan analisis biaya manfaat. Nah, ini menjadi permasalahan ya, karena kami sangat concern bahwa dengan regulasi yang berbasis risiko, siapa yang akan melaksanakan penyeliaan terhadap risiko tersebut? Bagaimana metodenya? Apakah sudah ada standarnya, dan apakah sudah ada riset untuk mendukung penyusunan standar tersebut? Jadi saya tadi mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Mokfa, bahwa itu adalah isu-isu yang krusial dalam penyusunan RUU Cipta Kerja saat ini, khususnya untuk asesmen berbasis risiko, dan pemerintah perlu memberikan perhatian yang cukup besar saat ini. Jadi sedikit penutup, mungkin ini lebih ke pesan dari saya yang memperhatikan ekonomi, bahwa saat ini fokus sumber daya pemerintah itu idealnya adalah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan penghentian pandemi. Pun setelah pandemi nanti usai di Indonesia, fokus kita dan sumber daya itu adalah untuk pemulihan ekonomi. Nah, jadi ini sebetulnya justru waktu yang baik untuk kita bersama-sama menelaah RUU Cipta Kerja dan juga naskah akademik dari RUU Cipta Kerja untuk satu, pemetaan pemangku kepentingan termasuk elemen masyarakat dan akademisi untuk diskusi terbuka. Jadi RUU Cipta Kerja ini, stakeholders-nya itu luar biasa banyak. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah saat ini sudah ada stakeholder mapping yang dilakukan oleh pemerintah kepada siapa saja yang mungkin terdampak dari RUU CK? Dari pemetaan stakeholder tersebut, apakah mereka sudah diajak diskusi, duduk bareng untuk mencoba mengidentifikasi dampak dari penerapan kebijakan tersebut? Kita juga bisa duduk bersama untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan, mengidentifikasi asumsi-asumsi untuk setiap kebijakan, dan melakukan berbagai analisis untuk mengevaluasi kebijakan yang akan diajukan. Jadi kita tidak bisa kemudian dengan waktu yang singkat melakukan perubahan yang masif, perubahan yang struktural, yang akan mempengaruhi berbagai macam undang-undang sektoral yang memiliki objektif yang berbeda.
ini berpotensi untuk menimbulkan biaya koordinasi dan biaya koordinasinya akan menjadi tinggi. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kepada moderator dan juga Mas Mova, teman-teman, atas waktu yang lebih yang saya ambil untuk presentasi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis Mas Gumilang. Sebelumnya saya mohon maaf tadi koneksi internet saya terputus sehingga tidak bisa hadir ketika transisi dari panelis pertama Bang Mova ke Mas Gumilang. Dan tadi ada pertanyaan dari peserta, apakah materi akan diberikan? Jawabannya iya, nanti materinya begitu selesai akan ada di website PSHK dan juga akan kami kami tampilkan di selain di website juga di feed sosial media PSHK. Nah, saya akan membuka sebelumnya ada beberapa keywords yang saya bisa tangkap tadi. Pertama dari Bang Mova, penting untuk memahami tujuan regulasi itu sebetulnya apa, dan kemudian regulasi harus dilihat sebagai intervensi, dan kalau sesuatu sudah berjalan dengan baik, maka tidak perlu ada regulasi. Kemudian pendekatan di RUU Omnibus Cipta Kerja ini untuk RBA itu mengenai melakukan pengawasan dan pengkategorisasian perizinan. Nah, pendekatan berbasis risiko ini sebetulnya baik, jadi pendekatan itu sendiri ditolak, namun seidealnya dilakukan secara sektoral dan bottom up, dan tidak menggunakan omnibus karena sifatnya yang sektoral. Itu beberapa key message dari Bang Mova di panelis pertama. Kemudian dari panelis dari Mas Gumilang, yaitu ada beberapa hal yang belum terlihat disasar dalam RUU Ciptaker, yaitu misalnya soal produktivitas dan investasi, karena apabila apabila narasi disampaikan itu untuk menarik investasi, sebetulnya investasi seperti apa yang ingin ditarik, karena tidak semua investasi itu berkualitas tinggi. Kemudian elemen-elemen biaya dalam sebuah kebijakan itu seperti kepatuhan, biaya transisi, dan hilangnya kesejahteraan sosial, itu hal-hal yang belum terlihat ada dalam pembicaraan mengenai RUU Omnibus Cipta Kerja. Kemudian perlu dipikirkan kebijakan alternatif ketika kita membahas mengenai RUU, misalnya perbaikan kelembagaan serta peningkatan produktivitas, dan ada penerapan kebijakan itu sendiri nanti kalau misalnya RUU Cipta Kerja itu disahkan, ada biaya-biaya seperti harmonisasi, monitoring dan evaluasi, serta pemantauan implementasi yang merupakan biaya tersendiri. Nah, dari sini saya mengundang peserta untuk mengajukan beberapa pertanyaan, dan kami akan menggunakan metode raise hands. Jadi sebaiknya harus ada bentuknya tertulis jadinya, karena kalau misalnya berebutan bicaranya agak sulit. Untuk Mas admin boleh settingan raise hands-nya dinyalain, dibikin on. Silahkan Mbak Desi. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ada 2 pertanyaan untuk pembicara pertama sama pembicara kedua. Yang Mbak pertama, Desi, sorry Mbak Desi. Halo Mbak Desi, boleh jelaskan mengenai identitas sama latar institusi asal, dan kemudian mohon pertanyaannya jangan banyak-banyak, singkat saja ya. Makasih. Oh, baik. Saya Desi Pane dari Bappenas. Yang ingin saya tanyakan untuk pembicara pertama adalah terkait tadi diusulkan untuk pendekatannya adalah lebih baik bottom up ya, lebih baik dari bawah dulu, kita identifikasinya harus seperti apa. Nah, dan juga tadi disebutkan tentang masalah institusi. Nah, kalau menurut Bapak, apakah institusi Indonesia yang sekarang itu memungkinkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, tadi sebenarnya sudah disebutkan bahwa kenapa dilakukannya lebih top down karena lebih cepat gitu. Karena kalau misalnya dari bawah itu kita melihat bahwa Indonesia ada berapa provinsi, berapa kabupaten kota. Nah, ini institusi yang sekarang tuh memungkinkan nggak untuk melakukan seperti itu gitu. Sementara kita memang ada hal-hal yang memang perlu dilakukan secara cepat, karena memang terutama untuk menarik investasi, untuk menciptakan lapangan kerja dan sebagainya.
Terus yang kedua, untuk pertanyaannya yang untuk pembicara kedua adalah terkait, tadi saya sepakat Pak, bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk membahas Omnibus Law ini, karena setelah COVID ini selesai, setelah pandemi ini selesai, nanti fokus permasalahannya adalah bagaimana menghidupkan ekonomi. Dan kita harus berperang dengan negara-negara lain yang sama-sama ingin menghidupkan ekonominya, terutama untuk menarik investasi. Saat ini semua investasi yang sifatnya jangka pendek sudah keluar. Yang sifatnya jangka panjang, ini kita kita harus membuat mereka sustain tetap di Indonesia. Tetapi kita kan nggak cukup dengan itu. Gimana untuk menarik lagi yang kita ingin menghidupkan ekonomi, kita menarik investasi lagi. Dan kita perlu berperang dengan negara-negara lain, tetangga, dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan sebagainya. Jadi kita harus meningkatkan bagaimana meningkatkan kondisi regulasi di Indonesia supaya menarik minat investor. Nah, hal ini memang sangat penting sekali untuk dibahas sekarang. Ini sangat krusial karena kita ngomongin COVID sekarang, kita masalah kesehatan, tetapi kita nanti jangka panjangnya akan sangat kerasa nanti, apalagi ini adalah dampak global yang bahkan investor pun mengalami tekanan finansial gitu. Jadi ini hal-hal yang penting. Nah, ini untuk dari Bapak, bagaimana pendapatnya untuk bisa, kalau saya sih lebih mungkin Omnibus Law atau misalnya bentuk yang lain itu sebenarnya itu bisa didiskusikan, tetapi bagaimana kita sebenarnya bisa mereform secara lebih baik gitu, dan memang ada dampaknya lebih mungkin ada masalah waktu juga ya, lebih cepat karena memang ada kebutuhan dari sisi itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Pertanyaan berikutnya ini dari PSHK nih, benar Mas admin? Ya betul Mbak. Silakan. Silakan Mas Ajis. Mas Ajis, Bang Ajis silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Terima kasih dan apresiasi untuk Pak Mova dan Pak Gumilang atas presentasinya yang komprehensif ya. Ada perspektif baru khususnya yang bisa diperoleh dari presentasi tadi, utamanya dalam melihat bagaimana seharusnya RUU Cipta Kerja itu dari aspek substansi ketimbang format yang selama ini muncul ke publik. Padahal substansi juga penting untuk menilai sebuah RUU ini layak dengan catatan atau tidak layak sama sekali. Ada satu pertanyaan masing-masing pada Mas Gumilang dan Mas Mova. Untuk Mas Gumilang dulu ya, bahwa kita ketahui bahwa jumlah sektor usaha informal itu kan sangat banyak sekali. Dari sisi usaha mikro, kecil, menengah, 99.99% dari total 63,4 juta unit usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Dan kemudian UMKM-nya sendiri sekitar 98%. Dan sebagian besar jumlahnya adalah sektor informal dan tidak terregistrasi di pemerintah. Jumlah PT yang tercatat di Kumham sendiri per Desember 2019 adalah hanya 1 juta lebih dikit. Dari aspek ease of doing business, PT yang sebetulnya jadi parameter penilaian ketimbang jenis badan usaha lain, yaitu koperasi, CV, firma, apalagi perusahaan perorangan. Dari aspek perizinan formal, mungkin PT yang major punya perizinan ketimbang sektor informal lain. Yang bisa dikatakan sektor informal lain itu dia izinnya bukan dengan pemerintah tapi dengan ormas gitu. Padahal jumlahnya sangat banyak sekali, padahal potensi pool pajak sangat besar, dan tentu saja kita nggak bisa melihat keterjaminan para pekerjanya dan produktivitas pekerjanya karena nggak tercatat sama sekali, apalagi soal upah, jam kerja, BPJS, dan serikat pekerja. Nah, apakah untuk Mas Gumilang, apakah pendorongan sektor informal kepada sektor formal, misalnya let's say kemudahan dalam membuat PT, itu bisa mendorong ke arah produktivitas dan keterjaminan pekerja di Indonesia. Dan kemudian, apalagi melihat Malaysia, semua rata-rata tercatat semua perusahaannya, dan juga sebetulnya produktivitas mereka terbantu oleh pekerja asing sebetulnya, bukan pekerja lokal saja. Itu pertanyaan pertama saya untuk Mas Gumilang. Untuk Mas Mova mungkin terkait resiko-resiko, misalnya pergeseran resiko dari kecil ke besar ya. Kan UMKM juga punya resiko besar juga ya, apalagi kalau misalnya bicara sektor yang punya dampak lingkungan gitu. Kemudian misalnya dari yang itu gimana seharusnya kira-kira pergeseran resiko itu diatur dalam RUU Cipta Kerja? Apakah memang harus secara detail, ataukah mungkin diserahkan kepada peraturan delegasi di bawahnya? Padahal kalau kita terapkan di delegasi ke bawahnya lagi, itu seperti ya business as usual gitu. Jadi seakan-akan kembali ke proses yang akhirnya kembali kepada model yang sama yang sebetulnya buat apa untuk omnibus seperti itu. Itu aja mungkin dari saya pertanyaan saya.
Oke, ini sekarang penanya terakhir dari di sesi sekarang, di sesi pertama ini. Tadi dari admin disebutkan namanya Didit Saleh, silakan. Halo, selamat siang. Ya, Saya Didit Saleh dari Trade Union Research Center, TWRC. Halo, apakah dengar? dengar Pak, silakan Pak. Eh, jadi begini, saya mau concern sama Mas Gumilang ya, sama Mas Bang Mova. Kalau kita lihat desain RUU Ciptaker, kita juga buat kajiannya. Sebenarnya ada beberapa yang sangat jauh berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama di klaster ketenagakerjaan. Nah, kira-kira gagasan negara ini kan sebenarnya pemerintah ketika RUU Ciptaker ini disahkan, kemudian akan ada investasi masuk. Itu juga diucapkan oleh Apindo, karena salah satu poin yang saya masih ingat ketika Apindo bertemu dengan Presiden bahwa persoalan pesangon yang cukup besar. Itu kalau tidak salah 2019 Apindo bertemu dengan Presiden mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tiba-tiba ada RUU Ciptaker dan kemudian klaster ketenagakerjaan masuk gitu ya. Nah, ada nggak forecasting misalnya di beberapa negara yang mencoba atau yang menggunakan dengan metode ini, kan negara pemerintah Indonesia ini Pak Jokowi sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, tapi investasi nggak masuk juga 2014 sampai 2019 tidak signifikan. Nah, logika sekarang dengan kemudian RUU Ciptaker, kemudian investasi akan tumbuh dan investasi akan tumbuh. Nah, pertanyaan sederhananya kira-kira di beberapa negara menerapkan model seperti ini, apakah sebenarnya kemudian berdampak signifikan terhadap investasi yang masuk di Indonesia gitu. Itu persoalan serius, karena kalau kemudian rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian, terutama yang klaster ketenagakerjaan ya, tidak meningkatkan investasi, itu jadi blunder terhadap negara. Itu sih sebenarnya. Kira-kira ada nggak sebenarnya data yang melihat sebenarnya praktek yang dilakukan di beberapa negara, kemudian untuk meningkatkan produktivitas, kemudian melakukan paket deregulasi yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kemudian ini pakai undang-undang sapu jagat lah kira-kira RUU Ciptaker gitu. Karena nyatanya juga paket kebijakan ekonomi dari sisi investasi juga tidak signifikan. Kalau kemudian soal pesangon, produktivitas kita memang, tenaga kerja kita memang kalau memang dianggap rendah begitu dari beberapa negara ASEAN. Tapi kalau kita lihat ada data yang saya baca di teman-teman TWRC, tidak jauh-jauh berbeda juga dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Itu sih Mas, pertanyaannya sederhana, apakah kalau kemudian ini tidak berdampak terhadap investasi ya blunder negara, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Didit Saleh. Dan terakhir ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada panelis. Ini bonus ya jadinya ya. Kalau waktu kita mencukupi, dari Lini Oktoranara mengenai pendapat para panelis terkait Perpu 1 2020 yang kebijakannya mengakomodir kebijakan dalam RUU Cipta Kerja. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk asesmen kebijakan tersebut dilihat dari sisi ABM? Kalau waktunya mencukupi, silakan pertanyaannya dijawab. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Bang Mova, kemudian Mas Gumilang. Silakan, Bang Mova. Terima kasih Mbak Gita, teman-teman. Saya coba jawab yang dari Mbak Desi dulu. Pertanyaannya adalah, apakah institusi yang ada sekarang memungkinkan untuk melakukan risk assessment? Saya kira mungkin jawabannya yang straightforward itu mungkin tidak ya, artinya kapasitas dan kapabilitasnya, apalagi yang di tingkat daerah tidak memungkinkan untuk itu. Artinya juga apabila ini dipaksakan begitu, top down, itu akan ada dua kemungkinan ya. Pertama under regulate gitu atau over regulate gitu. Jadi estimasi risikonya mungkin over atau under, artinya tidak akan precise ketika kita melakukan analisis risiko. Nah, tetapi ini bukan biner juga, bukan all or nothing juga. Artinya kalau memang mau dipaksakan seperti itu, mungkin pesan saya untuk Bappenas juga, setidak-tidaknya
itu stakeholders-nya nanti diperluas ketika membuat PP yang mengatur mengenai asesmen risiko itu. Kalau bisa, dan sektoral. Jadi misalnya lingkungan hidup misalnya itu dibuat risk assessment yang khusus di bidang lingkungan hidup, dan kalau bisa sampai tingkat daerah, apa risiko yang ada di sana. Sehingga informasi itu nanti bisa tertuang, bisa di-channel sampai ke tingkat PP-nya. Jadi tidak di pusat saja. Mungkin begitu ya sarannya. Kemudian dari Mas Aziz, bagaimana pergeseran risiko diatur dalam RUU Ciptaker? Saya kira sebaiknya di dalam RUU Ciptaker ada satu pasal yang mengatur mengenai review risiko, dan itu kan di dalam ISO tentang risk management juga sebenarnya sudah dikatakan bahwa risiko itu harus ada di-review setiap berapa lama. Nah, ini tidak perlu terlalu detail, tapi hanya perlu ditegaskan bahwa risiko itu tidak rigid begitu ya. Jadi berapa dan itu perlu direview. Nah, soal berapa sering reviewnya dan berapa frekuensi daripada review dan mekanismenya seperti apa, saya kira bisa didelegasikan di lewat PP. Itu pun saya kira berbeda dengan yang ada dengan sekarang ini ya, karena sekarang ini kita belum melakukan regulasi berbasis risiko kecuali pada OJK dan lain-lainnya. Untuk dua pertanyaan yang terakhir, Pak Didit Saleh dan dari Mbak Liani, saya kira saya belum ada jawabannya ya. Mungkin lebih tepat nanti Mas Gilang yang menjawab sebagai ekonom. Terima kasih. Ya, silakan lanjut langsung Mas Gumilang. Ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu Desi dari Bappenas. Jadi betul Ibu, jadi nanti sewaktu pandemi ini berakhir, kita berharap tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, maka dalam tanda kutip kita harus restart ekonomi kita. Nah, di sini investor itu kemudian memiliki pilihan di mana mereka akan menempatkan dananya untuk berinvestasi, dan usai periode krisis, maka orientasi mereka itu adalah orientasi investasi jangka panjang. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka akan memilih investasi di negara yang kelembagaannya itu belum mapan. Jadi kalau kita berpikir untuk menarik investasi jangka panjang, maka kita perlu memperbaiki kelembagaan yang ada di negara kita. Itu menurut saya itu adalah sufficient conditions untuk kemudian nantinya mengurangi korupsi, kemudian meningkatkan ease of doing business, dan seterusnya. Jadi mindset pemerintah saat ini itu adalah untuk menarik investasi yang berkualitas dan jangka panjang. Karena tanpa investasi yang sifatnya jangka panjang, maka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau sustained economic growth itu akan sulit kita capai. Jadi ini kita berkompetisi dengan negara-negara lain, maka kita harus mulai memberikan sinyal positif bahwa kita ini punya kelembagaan yang baik. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah pertanyaan dari Pak Aziz. Jadi betul kita ini sektor informalnya itu cukup tinggi, dan ini penggerak ekonomi ya, terutama untuk mereka yang berada di masyarakat rentan, kemudian juga masyarakat yang expiring middle class. Jadi ini sebetulnya adalah sektor yang sangat penting di Indonesia. Tapi permasalahannya itu adalah kita belum punya basis data yang cukup kuat untuk sektor informal yang ada di Indonesia. Dan belum adanya ada basis data yang kuat untuk sektor informal tersebut, itu akan menyulitkan kita mengambil kebijakan yang baik. Nah, tapi juga kita perlu perhatikan bahwa sebelum kita bicara basis data untuk sektor informal, kita perbaiki dulu basis data yang esensial yang ada di Indonesia. Jadi misalnya itu adalah basis data terkait dengan kependudukan, misalnya. Itu harus kita perbaiki. Database tentang perusahaan, UMKM, itu harus kita perbaiki. Database tentang beneficiary ownership, itu juga harus kita pelajari. Semua itu harus kita persiapkan sehingga nanti kita bisa menyusun database yang lebih komprehensif untuk sektor informal. Karena mau tidak mau ke depan untuk menyusun kebijakan yang bisa multisektoral seperti yang diharapkan oleh RUU Cipta Kerja, kita perlu melakukan sebuah data interfacing dan dimiliki oleh pemerintah. Oke, tapi kalau datanya nggak ada, jangan harap kita bisa melakukan data interfacing dan kemudian penyusunan kebijakan yang tepat. Kemudian yang berikutnya untuk pertanyaan apakah pendorongan sektor informal ke sektor formal itu bisa mendorong produktivitas. Jadi
ada diskusi Brookings Institute ya tahun 2016 untuk mengumpulkan ekonom-ekonom dunia tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas. Ada dua hal yang paling tidak saya catat. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah R&D. Jadi investasi untuk R&D. Nah, investasi R&D ini memang mungkin masih dalam kapasitas perusahaan-perusahaan besar yang punya kapital untuk melakukan R&D, tetapi nantinya harapannya itu ada supply chain yang terintegrasi antara perusahaan besar hingga kemudian perusahaan yang menengah dan kemudian kecil. Nah, sekali lagi tanpa kemudian data, kemudian tanpa ada pendataan, kita tidak bisa memberikan insentif kepada sektor informal itu untuk bergabung dengan sektor formal yang lebih besar, atau kemudian untuk sektor formal melibatkan mereka yang ada di sektor informal. Karena kan nanti peraturannya itu berbeda, kemudian pelaporannya itu juga harus memenuhi standar yang berbeda. Jadi kuncinya itu adalah di penyusunan data. Dan kemudian yang berikutnya untuk meningkatkan produktivitas seperti yang dicatat oleh Brookings Institute itu adalah skills. Jadi kita betul-betul harus memperhatikan keterampilan, dan kita bisa berharap banyak paling tidak dari program Kartu Prakerja yang sedang diinisiasi pemerintah saat ini, bahwa satu, untuk mereka yang sudah keluar dari sekolah formal yang lama, mereka bisa melakukan reskilling, paling tidak untuk mengidentifikasi kebutuhan skills yang ada di pasar dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Dan kemudian yang kedua, untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan ingin masuk ke lapangan kerja, mereka lebih siap. Jadi saya kira ini adalah skills yang penting untuk meningkatkan ketangguhan dari sektor informal. Kemudian pertanyaan ketiga yang Pak Didit Saleh. Jadi Pak Didit, ada laporan yang nanti saya bisa share ke Bapak. Jadi ini laporan yang dikeluarkan tahun 2019 dan kebetulan presentasi bersama di UGM pada waktu itu. Jadi mereka mengidentifikasi apa saja faktor yang menyebabkan pengangguran, khususnya itu pengangguran di sektor remaja atau youth. Jadi salah satu permasalahan negara-negara yang ada di dunia ini, salah satunya itu adalah Indonesia, adalah pengangguran yang cukup tinggi untuk tenaga kerja kita yang masih muda. Nah, kalau ini tidak dijawab permasalahannya, ini akan meningkatkan permasalahan yang bisa mereka hadapi di masa yang akan datang, mulai dari tabungan yang rendah, kemudian utang yang terlalu tinggi, kemudian livelihood yang tidak terlalu baik di jangka panjang. Jadi kebijakan ini sangat penting, dan memang salah satu kebijakan yang diidentifikasi itu berpengaruh itu adalah pesangon. Tapi bukan berarti kemudian pesangon itu harus kita hilangkan secara khusus, karena pesangon itu adalah hak pekerja. Jadi perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif untuk nantinya mengidentifikasi sebetulnya kebijakan pesangon apa yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa kita butuh satu pemetaan stakeholders. Kalau kemudian suatu kebijakan itu disusun tanpa ada diskusi dengan stakeholders, dalam konteks kita ini adalah misalnya tenaga kerja atau buruh, situasinya adalah kebijakan akan merugikan satu pihak, baik merugikan secara ekonomi ataupun saat ini ya secara psikologis, karena itu adalah threats bagi mereka, bagi livelihood mereka ke depan jika kebijakan ini diterapkan. Jadi saya nanti mengundang Pak Didit Saleh untuk mereview penelitiannya, dan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk intervensi ketenaga kerjaan saat ini itu disebut dengan active labor market participation. Jadi satu, mengidentifikasi permasalahan ketenaga kerjaan itu apa, dan bagaimana kita bisa menciptakan intervensi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Tadi salah satunya itu sudah disampaikan, misalnya pelatihan. Pemerintah punya platform yang cukup besar, mulai dari Balai Latihan Kerja sampai lembaga penyedia pelatihan swasta. Dan kemudian juga ada Kartu Prakerja yang akan melibatkan berbagai stakeholders penelitian. Itu kita perlu angkat sebagai salah satu active labor market policy untuk mendukung keterampilan tenaga kerja saat ini. Terkait dengan pertanyaan keempat, Mbak Gita dan teman-teman, mohon maaf saya belum mereview Perpu nomor 1 ya, jadi saya belum bisa banyak berbicara tentang hal tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Gita. Ya,
kasih Mas Gumilang dan Bang Mova. Saya mengundang, kita masih ada waktu 28 menit. Silahkan apabila ada pertanyaan untuk para panelis. Saya melihat ada beberapa peneliti PSAK di sini. Saya mengundang apabila ada yang mau bertanya. Ya, ini ada. Oh ya, Pak Bang Nelson, silakan Bang Nelson. Bang Nelson Saragi. Ya, terima kasih Mbak Gita. Saya Nelson dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Terima kasih untuk para narasumber. Saya mau tanya bagaimana pendapat dari narasumber dan juga bagaimana caranya melakukan analisa cost benefit ini dalam hubungannya dengan proses legislasi Omnibus Law Cipta Kerja sekarang. Seperti kita tahu bahwa prosesnya itu adalah tidak transparan dan juga partisipasi publiknya rendah, ditunjukkan dengan naskah akademik dan RUU-nya yang baru muncul setelah naskah itu diserahkan ke DPR. Yang pertama. Yang kedua, tentang hubungannya bahwa prioritas saat ini adalah dalam rangka penanggulangan pandemi, begitu. Tapi proses legislasi tetap dilakukan, sekarang sudah pembahasan di DPR, dan kelihatannya seperti kejar tayang, begitu. Bagaimana untuk melakukan cost and benefit analisis terhadap proses ini? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bang Nelson. Selalu rutin ikut di setiap diskusi di Akademi STI Jentera. Dan satu lagi, Mas Andik Hardianto, silakan Mas. Jangan lupa nama dan latar belakang institusi. Terima kasih, Mbak. Saya Hardianto dari WWF Indonesia. Saya ingin nanyakan soal posisi peran serta masyarakat dan pelindungan lingkungan yang ada di dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup itu. Posisinya perizinan itu mungkin bisa disederhanakan, tetapi kalau peran serta masyarakat itu menurut saya sama sekali tidak bisa disederhanakan. Dia harus detail, rinci, dan dijaga oleh regulasi setingkat undang-undang. Persoalannya di Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama di kemudahan berusaha dan perizinan itu peran serta masyarakat juga disederhanakan dan aksesibilitasnya itu harus seolah-olah semua bisa mengakses teknologi. Dan hal yang terkait dengan hal yang paling bertetangga itu izin gangguan juga dihapus. Jadi itu kemungkinan dari hitungan analisis manfaat dan risiko itu bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua soal strategi regulasi. Hampir semua pengaturan yang bersifat inti yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini itu diserahkan atau dimandatkan ke PP. Padahal konteks peraturan pemerintah itu adalah memfasilitasi bagaimana tujuan regulasi di undang-undang bisa dicapai. Misalnya dalam konteks perizinan berbasis risiko ini, kriteria dan standar itu diatur di PP. Seharusnya dia ada secara ketat ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Dan bagaimana cara akuntabilitasnya semua diserahkan ke PP itu bagaimana? Analisis manfaat dan risikonya. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Mas Andik dari WWF. Dan berikutnya ini ada Mbak Tanti Dian, silakan Mbak Tanti Dian. Kita 3 penanya dulu sekarang. Halo Mbak Tanti, silakan Mbak, suaranya tidak dengar. Halo. Halo. Halo, iya, oke, silakan Mbak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Gita, saya Tanti dari Bappenas. Ini mau menanyakan beberapa poin saja terkait dengan Omnibus Law. Tadi kan disampaikan bahwa kita perlu adanya mapping stakeholder gitu ya.
Ini sebenarnya pengen tahu aja, kan karena di Omnibus Law itu akan banyak stakeholder yang terkait gitu. Tadi ada dari kehutanan pastinya, kemudian dari tenaga kerja, lingkungan. Nah ini tujuan untuk mapping stakeholder ini sebenarnya tujuan filosofinya untuk apa? Kemudian nanti jika akan terjadi, misalkan dalam pelaksanaan, terjadi konflik antara satu substansi dengan substansi yang lainnya, misalkan konflik antara kehutanan ataupun juga dengan lingkungan hidup ataupun nanti dengan cipta kerja, itu nanti akan siapa yang akan menjadi wasitnya gitu, siapa yang akan menjadi KL yang untuk menengahi konflik tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ABM, tadi kan banyak ya Mbak, Bapak Ibu tadi banyak analisis yang disampaikan mulai dari sisi kesehatan, kemudian keamanan, penegakan hukum. Kira-kira kita juga tidak bisa menegasikan bahwa ada banyak kepentingan politik dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nah ini kira-kira dengan analisis risiko yang paling minimal yang harus kita analisis dalam pembentukan satu regulasi itu kira-kira apa aja agar nanti regulasi itu bisa dikatakan telah memenuhi syarat-syarat ABM tersebut. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tanti. Jadi tadi ada 3 pertanyaan penanya. Yang pertama Bang Nelson Saragi, kemudian yang kedua Pak Andi Kardianto, dan ketiga Mbak Tanti Dian. Saya mempersilahkan kepada para narasumber Bang Mova dan Mas Gemilang yang mau duluan. Bang Mova? Ya, baik. Silakan. Mungkin saya jawab dari Mas Andi Hardianto dulu ya. Soal perizinan lingkungan gitu. Ya memang banyak diskusi ya soal hilangnya nanti partisipasi masyarakat di situ. Secara risiko itu sebenarnya partisipasi masyarakat itu diperlukan untuk risk assessment, untuk melihat sejauh mana nanti gejolak sosial ya, societal risk gitu ya, political risk yang ada di suatu kegiatan atau usaha gitu. Justru ketika itu dihilangkan, maka tool-nya akan menjadi hilang juga, begitu ya. Ada juga diskusi beberapa nanti apa kemungkinan tidak perlu AMDAL dan sebagainya. Nah itu juga kemudian justru AMDAL itu adalah tool juga sebenarnya, tapi AMDAL-nya harus diintegrasikan dengan risk assessment ya. Itu bisa juga dijadikan sebagai tool untuk menganalisis risiko. Memang AMDAL itu misalnya dia hanya melihat impact-nya saja gitu kan, analisis mengenai dampaknya, jadi impact-nya saja apa. Dia belum melihat probability-nya, likelihood-nya seperti apa. Dan yang dilihat juga hanya direct impact selama ini. Nah, tapi itu suatu tool. Nah, ketika itu dihilangkan, ya termasuk juga menghilangkan partisipasi masyarakat, maka risiko yang kita yang dilahirkan daripada analisis itu nantinya tidak akan sempurna dan bisa berbahaya begitu ya, karena tidak tepat. Kemudian dari Mbak Tanti Dian, akan banyak stakeholder yang terkait, tujuan filosofinya untuk apa mapping stakeholder, dan kemudian ada banyak kepentingan politik. Ya, betul. Justru ini yang sangat saya khawatirkan. Yang sangat saya khawatirkan adalah regulatory capture ketika membuat PP mengenai analisis risiko. Itu PP analisis risiko itu akan sangat amat fundamental menurut saya, karena dia bisa menentukan semuanya. Seperti kita sudah bahas tadi, hanya yang disebut sebagai risiko itulah yang dikenal sebagai bahaya. Di luar itu tidak. Nah, siapa nanti yang membuat PP itu begitu? Stakeholder mana nanti yang terlibat? Kalau misalnya yang membuat itu adalah bisnis saja, maka dia bisa kecenderungannya downplay risiko. Ini risikonya rendah, ini rendah. Kita buat rendah-rendah saja semua. Kan begitu ya, karena ini misalnya kalau bisnis saja. Nah, oleh karena itu perlu sebanyak mungkin dibuka peran serta. Bahkan tadi saya bilang dari daerah. Kita buat risk matrix yang sederhana dari pusat, tidak apa-apa. Tapi dari daerah suruh buat juga mengisi juga secara kualitatif. Karena untuk kuantitatif misalnya kita belum mampu begitu ya. Kalau tidak nanti akan skewed itu risikonya. Risikonya itu
kepentingan yang terakomodir di situ hanya akan kepentingan suatu kelompok tertentu saja, dan itu tentu saja tidak mau kita terjadi ya. Oleh karena itu sebanyak mungkin dibuka stakeholder, misalnya juga dengan menghadirkan civil society, supaya ketika menentukan resiko, tingkat bahayanya itu persepsinya kira-kira bisa paling tidak disamakan. Kalau persepsinya berbeda, pasti nanti akan terjadi masalah. Pemerintah juga nanti akan bisa diminta pertanggungjawabannya misalnya di depan DPR. Kenapa kok ini dibilang risikonya kecil sehingga kalian tidak melakukan perizinan atas sektor ini dan ternyata terjadi kegagalan yang masif misalnya. Nah, itu tentu harus ada justifikasinya gitu ya. Nah, itu bisa lewat stakeholder mekanisme yang dibuka ke publik. Nah, mungkin itu dulu. Ya, saya akan melanjutkan. Jadi yang pertama untuk pertanyaan dari Pak Nelson Saragi, bagaimana langkahnya agar pembahasan RUU CK ini transparan. Jadi tadi yang sudah disampaikan, saya kira satu, kita perlu melakukan pemetaan stakeholder. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Tanti Dian ya. Jadi apa esensi dari stakeholder mapping dan kemudian stakeholder analysis. Jadi yang pertama itu adalah informasi. Karena mau tidak mau pada saat kita itu mengidentifikasi manfaat dan kemudian biaya dari suatu kebijakan, kita perlu mengidentifikasi tadi siapa yang paling terdampak. Gainers dan losers-nya itu seperti apa. Dengan kita bisa mengidentifikasi stakeholders, kemudian kita bisa menganalisis untuk masing-masing stakeholder itu manfaat dan biayanya, maka kita akan memiliki informasi yang lebih baik untuk mencapai atau menyusun sebuah kebijakan. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa mendapatkan dukungan dari stakeholders yang berada di dalam diskusi. Ini akan berpotensi untuk mengurangi biaya koordinasi yang akan muncul seandainya diskusi ini tidak terbangun. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah ini akan meningkatkan probabilitas sukses ya dari penyusunan sebuah kebijakan, karena akan mendapatkan buy-in dari stakeholder yang ada di dalam penyusunan kebijakan tersebut. Makanya nanti di stakeholder mapping dan kemudian stakeholder analysis kita perlu mengidentifikasi stakeholder utama, kemudian internal eksternal, dan kita melakukan ranking mana yang perlu kita identifikasi dan kita keep in close contact, kemudian kita harus update, dan itu semuanya bisa kita lakukan. Dan proses ini itu juga proses keterbukaan ya untuk penyusunan sebuah rancangan undang-undang yang punya implikasi masif terhadap perekonomian, terhadap sosial masyarakat. Jadi itu perlu kita dorong. Dan kemudian yang berikutnya untuk pertanyaan Pak Andi Hardianto ya terkait dengan partisipasi masyarakat. Saya sekali lagi juga sepakat bahwa partisipasi masyarakat ini penting. Kenapa? Karena satu, dari penerapan sebuah kebijakan itu berpotensi untuk menimbulkan eksternalitas. Nah, tentunya kita berharap eksternalitasnya positif, tapi tidak semua kebijakan itu akan menghasilkan eksternalitas yang positif. Banyak juga kebijakan yang akan menghasilkan eksternalitas negatif. Nah, penting di sini untuk memahami apa potensi eksternalitas negatif dari suatu kebijakan terhadap masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hal tersebut? Kita perlu meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat memang jumlah masyarakat kita cukup besar ya, 250 juta plus, tetapi paling tidak kita bisa mengidentifikasi perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut. Dan tentunya ini krusial ya, siapa yang akan menjadi perwakilan, sehingga keterwakilan itu jelas adanya. Jadi sekali lagi, ini waktu yang tepat saya kira untuk pemerintah mengidentifikasi stakeholder, sehingga kemudian kita bisa melakukan diskusi bersama. Jadi stakeholder bukan shareholder loh ya, karena itu implikasinya terhadap suatu kebijakan itu akan berbesar sekali. Jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Mova dan Gumilang. Saya ingin tanya kepada kepada Mas Admin, apakah masih ada waktu? Waktunya sih sepertinya sebentar lagi ya, tapi ada beberapa hal yang saya pikir menarik untuk diangkat bahwa
dari sisi peserta diskusi webinar PSAK ini terlihat cukup beragam. Ada Bang Nelson yang saya tahu dari teman-teman Serikat Pekerja, kemudian ada dari Bappenas tadi, ada Mbak Tanti dan Mbak Diana tadi, kemudian ada dari pihak pengusaha juga. Dan saya lihat di beberapa peserta ini ada beberapa nama-nama yang saya tahu statusnya adalah mahasiswa. Sehingga sepertinya peserta diskusi kita ini cukup beragam. Dengan topik yang kompleks, yang berat, mengenai metode RBA dan CBA ini, sepertinya dengan 62, tadi sempat 74 peserta, sekarang 62, itu kita sepertinya cukup optimis ya, bahwa sebetulnya orang-orang yang ingin memperluas memperluas pemahaman mengenai materi omnibus dan metode pemahamannya itu cukup ada di masyarakat kita. Apabila tidak ada yang ingin ditambahkan lagi dari peserta, sebetulnya saya kalau misalnya apakah nggak ada lagi pertanyaan? Ya, sepertinya nggak ada lagi dari pertanyaan dari floor yang ingin bertanya. Kalau misalnya kita biasa diskusi di PSAK, biasanya sesudah sesi biasanya ada makan siang, tapi kali ini makan siangnya sepertinya masing-masing, tidak bisa di-provide oleh kami makan siangnya. Jadi saya sebagai moderator dan atas nama PSAK mengucapkan terima kasih atas paparan disajikan oleh Bang Mova dan Mas Gumilang. Saya silahkan kalau misalnya mau dicap sebagai moderator yang malas, tapi materi pembahasan hari ini sepertinya agak sangat sulit untuk bisa diringkaskan dalam 1 atau 2 kalimat summary. Dan untuk para peserta, materi dari kedua narasumber dan ringkasan penjelasannya akan kami muat di website dan di para panelis dan para peserta, dan juga untuk para juru bahasa. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap sehat semuanya. Terima kasih Gita, terima kasih Mas Mova, teman-teman PSAK. Terima kasih Mas Gilang, Mbak Gita, Sampai semuanya. ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye. Bye.